Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk berkumpul dan belajar firman Tuhan dalam online discipleship Revival Total Ministry. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang kota perlindungan, ya. Wow, kota perlindungan. Bapak Saudara, kalau Anda ya mendengar istilah kota perlindungan, pasti mulai berpikir ya, kenapa Tuhan memberikan tema atau mengajar kepada kita, memberitahu kepada kita tentang adanya sebuah kota perlindungan yang dibuat oleh Tuhan. Saudara, ya, sebuah negara atau kota, ya, mereka kalau tidak ada perlindungan atau bentengnya, itu akan menjadi daerah atau kota atau negara yang rawan ya. Gampang diserang, gampang ada pencuri masuk dan sebagainya. Ya, anggap aja rumah Anda ya, kalau Anda beda dengan klaster ya. Kalau memang Anda di perumahan yang klaster memang tidak ada pagarnya. Tapi kalau di kampung begitu, kalau tidak ada pagarnya, lalu Anda baru beli sepeda, besok rencananya mau goes bersama teman Anda, pagi-pagi bangun, tahu-tahu sepedanya hilang. Saya ingat tetangga saya punya anak satu, ya, dan suami istri ini beli sepeda 3, ya, itu dirantai saudara, terus ada jagang ada standnya yang segitiga itu juga, pokoknya dia pikir sudah aman dan sebagainya. Nah, ketika waktu itu pagar masih pendek ya, padahal security juga ada. Ya. Besok paginya sudah itu 3 sepeda plus itu ya, standar dan rantai-rantainya hilang semuanya. Wah, saudara, mulai saat itu ya, saya juga ingat pertama kali masuk perumahan saya, ya saya punya jemuran besi itu ya, yang bisa dibuka tutup itu cukup berat ya. Nah, saya taruh di luar itu, raib juga saudara. Wah, saudara, mulai hari itu ya saya mulai nggak bisa sembarangan ya, mentang-mentang sudah ada di dalam perumahan, ternyata masih ada juga yang menyelinap masuk untuk mencuri sehingga ada barang-barang yang hilang. Nah, di sini saya mendapatkan gambaran ya. Kenapa Tuhan ya membuat kota perlindungan bagi orang-orang yang percaya? Supaya kita boleh hidup kita ini, kondisi kita itu aman ya. Kenapa? Ya. Kita dilindungi oleh Tuhan seperti itu. Karena kita tahu bahwa musuh kita ya, mari kita sudah belajar tentang adanya roh maut yang sedang bekerja itu. Nah, saudara, orang yang tinggal dalam protection Allah, dalam kota perlindungan Allah, merekalah yang boleh diselamatkan. Tapi mereka yang tidak tinggal di dalam kota perlindungan Allah, maut atau iblis ya dengan mudah akan merusak, mencuri, dan menghancurkan, bahkan membunuh ya, orang-orang yang di luar kota perlindungan Allah itu. Oke, Bapak Saudara, kita akan masuk pelajaran kita ya tentang kota perlindungan ini. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, Saudara? Kita musuh akhir, ya. Nah, semakin lama, semakin jelas kata Allah Bapa arah pertumbuhan tim revival ini menuju kepada proyek untuk mengalahkan kerajaan maut. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara hadir atau bergabung dengan kelompok Revival Total Ministry ini. Saudara, kalau Anda melihat, ya, kenapa di RTM ini kok banyak sekali ya hal-hal yang mesti kita bertumbuh seperti itu loh. Tidak berbicara hanya masalah diberkati, disembuhkan, ya, hal-hal yang hanya menjadi kepentingan secara fisik dalam kehidupan kita ini. Tapi lebih kepada menata kehidupan kita untuk semakin hari semakin dewasa, semakin bertumbuh, dan mengerti kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita ini. Bapak tadi mengatakan, semakin lama semakin jelas arah pertumbuhan daripada tim revival ini. Ya, ada beberapa orang yang mulai sharing dengan saya, ya, Pak, puji Tuhan, ya, saya sangat bersyukur saya bisa ikut Zoom meeting hampir 2-3 tahun ini. Nah,
ketika kami ikut ini, tanpa saya sadari, pertumbuhan rohani saya ini semakin meningkat, Pak. Ya, arah hidup saya ini semakin nggak egosentris, tapi semakin kristosentris. Ya, saya semakin tidak mengasihi diri sendiri, tapi saya semakin mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkan di dalam kehidupan saya ini. Nah, saudara, memang Bapak itu punya proyek, ya. Tapi banyak orang-orang yang telah dipanggil dan diselamatkan menjadi gereja Tuhan ini, mereka tak pernah paham tentang proyeknya Allah. Mereka hanya berpikir kalau ketemu Allah itu, Allah adalah tempat sumber untuk dia keruk, gitu ya. Nah, apa saja yang dia butuhkan, apa saja yang dia inginkan, lalu gedor pintu surga, paksa Tuhan untuk memenuhi semua apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Kira-kira seperti itu. Tapi jarang sekali ya gereja-gereja yang mengajarkan tentang kepada jemaatnya supaya mengenal tentang proyeknya Allah. Untuk apa Anda diselamatkan? Untuk apa Anda dipanggil? Ya, untuk apa Anda ada di tempat ini? Untuk apa Anda belajar? Di RTM, Bapak Ibu Saudara mulai mengerti kenapa Anda ada di tempat ini. Kenapa Anda dididik, kenapa Anda diajar. Ternyata setelah kita mau belajar masuk dalam pendidikan Allah ini, semakin hari kita semakin mengenal tentang proyeknya Allah itu. Apa proyeknya Allah? Ya, kita dipersiapkan oleh Allah untuk masuk dalam peperangan akhir zaman, berhadapan dengan musuh terakhir, yaitu si maut. Jadi kita dilengkapi, kita dipersiapkan untuk kuat dan menjadi pemenang sehingga kita tidak tunduk kepada maut, lalu kita bisa mengalahkan maut. Amin. Nah, di sini kita tahu ya, ketika maut itu mulai bekerja, di dalam reaksi pekerjaan si maut itu, ya, semakin kita memahami, semakin jelas, saudara. Ya, apa? Bahwa di balik setiap sengketa dan sakit hati, jauh di dasarnya, ternyata ada roh maut yang menanti kesempatan untuk membunuh siapa saja yang dapat dibunuhnya. Amin. Semakin jelas ya, di balik setiap sengketa ada yang mulai sakit hati ya. Nah, di balik itu semuanya dasarnya ternyata ada yang sedang menunggu, ada yang sedang menanti kesempatan untuk membunuh. Siapa yang akan dibunuh? Orang-orang yang masih suka sakit hati, orang-orang yang masih suka terluka, orang-orang yang masih suka kecewa. Ya, kenapa orang kecewa? Karena mereka masih punya keinginan, lalu punya tuntutan kepada Allah. Ya, apa yang diinginkan, apa yang dituntut tidak terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia kecewa. Kenapa dia menjadi sakit hati? Karena ya, dia terluka, karena lingkungan di sekitarnya tidak bisa menerima, ada penolakan-penolakan yang terjadi. Jadi, orang-orang semacam ini, itu adalah mangsa empuk bagi si iblis, khususnya si maut itu. Tanpa disadari, ya, orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu yang paling gampang diserang oleh roh maut. Jadi kalau saya melihat, ya, ada beberapa orang yang mulai stres biasanya, lalu datang konseling, saya angkat, saya katrol, untuk keluar dari rasa kecewa, untuk keluar dari rasa, sakit hati, pahit hati, itu harus dibereskan. Ya, jadi saya tidak langsung memberikan solusi, ya umpama orang mengalami sakit, lalu saya bicara tentang kesembuhannya gitu loh, ya. Tapi saya selalu oprek dulu, ya tahu, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan Anda itu jauh lebih penting daripada hasil yang Anda harapkan itu ya. Nah, saudara, kalau tidak, kalau hanya ditolong, disembuhkan, diberkati dan sebagainya, tapi lukanya tak pernah disembuhkan, di situ sebenarnya membuka peluang bagi si roh maut itu untuk bereaksi, bahkan kalau bisa
orang itu akan dibunuh oleh si roh maut itu. Nah, Bapak Saudara, dengan mengetahui kebenaran ini, ya, dengan mengetahui siasat daripada, ya, dengan mengetahui siasat mereka secara dini, akan mudah kita untuk menghancurkan pekerjaan kerajaan maut itu atas diri seseorang atau sebuah keluarga. Di sini, Bapak Saudara, Anda lihat, Allah Bapa sedang membangkitkan dan melatih tim peperangan akhir zaman ini. Setiap anggota tim Revival Total Ministry harus dengan serius belajar caranya menangani pekerjaan kerajaan maut ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita semua dihimpun di tempat ini untuk menjadi sebuah teamwork, ya. Anda masuk menjadi tim, ya, dalam wadah Revival Total Ministry ini. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita sedang dilatih. Tuhan sedang membangkitkan, ya, sebuah tim yang dipersiapkan guna peperangan akhir zaman ini. Oleh sebab itu, ya, setiap anggota tim Revival harus dengan serius belajar caranya menangani kerajaan maut ini. Ya, jadi kita lebih peka, lebih mengerti kenapa sampai ada masalah dalam kehidupan saya. Ya, bukan kita mengejar bagaimana saya keluar dari masalahnya. Ya, kalau Anda hanya mengejar keluar dari masalahnya tanpa mengetahui akar masalahnya, Anda tak akan mengetahui mekanismenya, betul? Penyebab-penyebab itulah kalau Anda bisa mengerti, Anda tahu siasat daripada si iblis, siasat daripada roh maut itu. Ketika kita mengerti, ya, lebih dini, kita bisa mengantisipasi. Sehingga ketika nanti roh maut itu datang, dia tidak bisa menjamah di dalam kehidupan kita, bahkan kita bisa memenangkan peperangan itu. Karena Tuhan telah melatih, mengajar, dan melengkapi kita semuanya dengan kekuatan yang daripada Dia. Amin. Yuk kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Perhatikan Bapak Saudara, di sini dikatakan oleh Paulus, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini, kenapa Paulus, ya, mendapatkan pewahyuan dari Allah tentang apa yang harus terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Kalau saya ganti, ya, karena Tuhan Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, lalu Bapaknya mengangkat Tuhan Yesus menjadi Adonai, ya, menjadi Tuhan, Lord, ya, lalu diberi nama di atas segala nama. Lalu didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Bapaknya menjanjikan kepada Tuhan Yesus, nanti akan adanya kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdoms. Nah, di dalam kerajaan 1000 tahun itulah nanti Tuhan Yesus dirajakan. Yesus yang menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, saudara, sementara kerajaan itu berjalan, Allah Bapa terus bekerja melalui orang-orang percaya dan Roh Kudusnya untuk menaklukkan musuh-musuhnya Yesus, termasuk mau membinasakan maut itu. Nah, saudara, jadi musuh itu harus ditaklukkan. Maut itu harus dibinasakan. Sehingga maut itu tidak lagi menguasai atau mengejar, menganiaya atau memangsa orang-orang yang telah diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Rajanya Tuhan Yesus, saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus menjadi raja, Tuhan Yesus diberi otoritas oleh Bapaknya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18, di sini dikatakan, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai dan aku memegang segala kunci maut
dan kerajaan maut. Dalam pertumbuhan, ya dalam program pertumbuhan orang percaya, Bapak memberikan kesempatan tiap orang bertumbuh dalam iman dan mengenal kerajaan Allah dalam suatu kurun waktu tertentu untuk mengenal bagaimana kasih Allah itu boleh beroperasi di dalam hidup mereka. Lalu, Bapak akan mengambil mereka semua sebanyak yang dapat mereka peroleh untuk memasuki peperangan zaman akhir ini, ya. Jadi pertumbuhan-pertumbuhan ya serta kuasa kerajaan yang diberikan itu untuk kita boleh mengenal bagaimana kasih Allah beroperasi di dalam kehidupan kita. Tapi selanjutnya dia mau mengambil banyak orang kalau bisa untuk masuk di dalam peperangan akhir zaman itu. Banyak ya di sini yang belum mengetahui tentang rencanaku ini, kata Allah Bapa. Banyak sekali orang Kristen yang berhenti di daerah berkat saja dan suka tinggal di situ terus-menerus. Tapi mereka yang mau dipimpin terus oleh Rohku akan mencapai titik yang penting ini. Ini adalah panggilan tertinggi bagi tubuh Kristus, yakni menjadi tempat kediamanku dan berguna dalam segala pekerjaan. Membinasakan kerajaan maut adalah pekerjaan yang terpenting sekarang dalam daftar urutan tugas mereka, anakku, ya. Jadi Bapak ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang hal ya, menjadi pasukan akhir zaman itu adalah panggilan tertinggi bagi tubuh Kristus, yakni menjadi tempat kediaman Bapak dan berguna dalam segala pekerjaan, khususnya dalam membinasakan kerajaan maut itu ya. Itu adalah agenda yang terpenting. Sekarang harus kita prioritaskan ya sehingga menjadi daftar urutan tugas yang terpenting di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Saudara, jadi sekarang kita mulai nangkep ya. Kita ini sedang diberi tugas oleh Allah. Yaitu apa? Untuk bersama-sama menjadi sebuah teamwork untuk mengalahkan maut itu. Ya, mengalahkan maut. Siapa yang takut dengan maut, nggak bakal diajak perang. Jadi sekarang orang-orang yang masih takut mati, takut miskin, gitu ya, nah masih hitung-hitungan dengan Tuhan, masih spekulasi dengan Tuhan, masih berpikir kalau ikut Tuhan, kalau setia kepada Tuhan, nanti dapat apa. Nah, masih berpikir tentang kompensasi seperti itu, ya. Saudara, kalau kita boleh diselamatkan, itu merupakan anugerah blessing yang sangat terbesar di dalam kehidupan kita, betul? Nah, kalau Anda bisa dikeluarkan dari tungku api neraka, lalu sekarang boleh hidup di dalam anugerah itu, kita boleh bersyukur setiap hari. Jangan terus ditambahi dengan tuntutan ini dan itu lagi. Sekarang kita mulai mengerti, ya. Kalau ditambahi dengan tuntutan ini dan itu, fokus kita, arah hidup kita, hanya nuntut Tuhan. Tapi kalau kita mulai menangkap Tuhan, terima kasih, Engkau telah menyelamatkan aku. Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan, aku mau terlibat di dalam pekerjaan-Mu itu. Ketika kita berkata seperti itu, nanti Tuhan akan menyatakan kepada kita, proyek besar di depan kita ini. Anda akan dilibatkan dalam proyek Allah yang maha besar untuk mengalahkan kerajaan maut tersebut. Tapi sebelumnya, Allah mendidik, melatih kita, melengkapi kita, mengajar kita, supaya kita sendiri nantinya yang diajak perang itu tidak takut dengan maut itu. Ya, tidak takut dengan maut itu. Nah, kalau Anda sudah mulai tidak takut dengan maut, Andalah orang yang pantas untuk masuk dalam timnya Allah, yaitu masuk dalam peperangan akhir zaman tersebut. Amin. Nah, saudara, kita tahu ya, ada dua sistem kerajaan yang pernah kita pelajari dan harus kita kenal juga nih tentang dua sistem kerajaan tersebut. Ya, nah kerajaan apa? Apa berkata begini? Hal berikut yang harus diketahui adalah bagaimana sistem kerajaan iblis itu telah dibangun.
Ya, iblis ketika ada di muka bumi, dia membangun sebuah kerajaan. Ya, bagaimana iblis membangun kerajaan itu? Dan kita sebagai timnya Allah yang akan berlawanan dengan kerajaan iblis ini, khususnya roh maut tersebut, kita harus mengetahui dulu lawan kita ini jenisnya apa, seperti apa, kondisinya seperti apa, kekuatannya seberapa, ya. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana sistem kerajaan si iblis itu ketika dia membangun kerajaannya. Ternyata, saudara, Alkitab mengatakan, ya, kalau Anda baca semuanya, iblis itu membangun kerajaannya, mereka mempergunakan kuasa dan otoritas untuk mengikat orang-orang di bawah sistem mereka. Jadi, ya, sistem yang dibangun oleh si iblis ini dalam kerajaannya bukan sistem kasih, tapi sistem otoritas, tangan besi, ya. Nah, tangan besi. Nah, perhatikan bagaimana sistem mereka sekarang telah ditiru oleh kerajaan-kerajaan di dunia yang di bawah kekuasaan si iblis, ya. Nah, saudara, kita tahu, ya, dunia ini sebenarnya kan ladangnya iblis. Makanya orang-orang dunia ini kalau membangun sebuah sistem, itu pasti dia memakai caranya si iblis juga. Bukan kasih, ya. Bukan kasih, tapi pakai otoritas, pakai kuasa. Ya. Siapa yang kuat, merekalah yang layak dan dapat memimpin. Ya. Sehingga sistem yang dipakai adalah sistem piramida, ya. Sistem piramidal. Nah, saudara, Anda tahu, ya, sistem piramidal itu untuk menjadi puncak pimpinan itu dia harus menginjak yang di bawahnya, ya. Nah, kalau pengen lebih tinggi, dia harus menginjak lebih banyak lagi. Kalau dia tidak punya kuasa, dia nggak bisa melakukan itu. Kalau dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa melakukan itu. Makanya kadang-kadang mereka dalam menjalankan sistemnya itu, dia lakukan dengan tangan besi, ya, dengan kejam, dengan kekerasan. Walaupun istilah mereka itu sering dipakai istilah disiplin kadang-kadang itu, ya, tapi disiplinnya itu disiplin Taurat, ya. Nah, saudara, inilah terjadi sistem-sistem di dunia ini sebenarnya sedang meniru apa yang dibangun oleh iblis di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus mengingatkan tentang kerajaan iblis itu, bahwa iblis membangun kerajaannya dengan kuasa, ya. Dalam Lukas pasal 22 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan Bapak Saudara. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara, Yesus membandingkan apa yang dibangun olehnya dan apa yang sedang dibangun oleh si iblis atau raja-raja atau orang-orang dunia yang menjiplak, niru, ya, progres atau proyeknya iblis itu dengan caranya itu. Sehingga Yesus berkata, raja-raja bangsa itu memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa, ya, disebut pelindung-pelindung, ya. Nah, saudara, tapi Tuhan Yesus berkata, kalau di antara kamu ada yang mau menjadi pemimpin, jadilah pelayan, ya. Jadilah pelayan. Nah, saudara, ini sangat kontradiksi, ya. Jadi biasanya kalau orang menjadi pemimpin, mereka menganggap dirinya bos, betul nggak itu? Bos yang harus dilayani, nggak boleh kurang sedikit, ya, nggak boleh kurang sedikit. Yuk kita mulai belajar, ya. Di RTM ini kita mulai belajar.
kalau Anda ya dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang leaders ya di RTM ini, Anda harus menempatkan diri Anda sebagai seorang pelayan, bukan seorang bos. Betul nggak ya? Saya kan pemimpinnya. Gitu. Lalu Anda cuma perintah-perintah aja orang itu. Gitu. Ya, walaupun pakai kata tolong sih, ya, sopan juga ya. Tolong ya Pak Among, gitu. Tolong Bu Eva, tolong Bu Hilda, gitu. tolong gitu ya. Lah memang sih gitu ya. Tapi dianya sendiri tak melakukan. gitu. Ada seperti itu ya. Gini loh saudara, coba Anda kerjakan dulu. Ya, nah, ketika Anda sudah mengerjakan, libatkan orang-orang yang menjadi tim Anda. Tapi Anda sendiri ada di dalam pekerjaan itu. Ngerti ya sudah maksud saya? Jadi ketika kita minta tolong, bukan kita nganggur. Ya, bukan kita nganggur. Kita melakukannya supaya lebih cepat, supaya lebih efektif, gitu ya. Nah, kan nggak bisa kita kerjakan sendiri. Kita boleh melibatkan, minta tolong kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya perintah orang saja, gitu. Dan Anda hanya kayak mandor aja gitu. Itu. Anda nggak terlibat di situ, ya. Nah, memang untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu nggak mudah seperti saudara, ya. Itu harus belajar, harus belajar. Coba saudara, ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang leaders. Leaders itu teladan, contoh bagi yang ada di bawahnya. Amin. Kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak melakukan sesuatu, ya, jangan Anda mengharapkan orang lain melakukan sesuatu. Kenapa? Leadernya, kepalanya, contohnya tidak bergerak. Apa yang ditiru oleh mereka, betul? Nah, kalau orang dunia beda, saudara. Yang penting, aku kan yang punya duit, aku yang punya perusahaan ini. Jadi sekarang aku yang perintah-perintah mereka lah, seperti itu. Nah saudara, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tadi memberikan ilustrasi ya, dia berkata begini, yang duduk makan atau yang melayani, ya, siapa yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Siapa yang lebih besar? Coba kalau Anda pergi ke restoran, ya, lalu ada pelayan membawakan makanan pada Anda, lalu menyajikan kepada Anda. Siapa lebih besar, saudara? Yang beli ya. Makanya dalam bisnis dunia ini, mereka punya istilah, ya, pembeli adalah raja. Wow, dengar ya? Pembeli adalah raja. Ya, nanti kalau Anda pergi ya, mau beli sepatu itu kadang-kadang itu ya, tolong Mbak, ya, ambil yang itu. Ya. Yang itu lagi-lagi. Ya. Gitu bayangin sudah. Udah nyoba 10 sepatu segala macam gitu, akhirnya bilang, nggak cocok semuanya, pergi. Gitu. Bahkan kadang-kadang kalau di mall itu ya, kadang-kadang kan nggak ada size-nya buat Anda gitu. Dia mesti cari dulu di gudang sudah gitu ya. Nyari dulu di sana, nanti tunggu, Anda nunggu aja kadang-kadang sampai setengah jam loh. Baru nongol gitu ya, karena dia nyari bongkar gitu, sampai kepada Anda segala macam gitu. Nah, akhirnya bilang, enggak jadi Mbak. Coba saudara, kalau Anda jadi pelayannya gitu ya, terus ada orang beli gitu, Anda rasanya apa sih sebenarnya? Gitu. Ya, mungkin kalau Anda bisa ngomong gitu lah. Kalau nggak punya duit jangan beli, jangan nawar lah gitu ya, jangan nyoba seperti gitu ya. Dia bisa berpikir atau ngomong gitu karena dia sebagai pelayan di toko itu, dia nggak berani mengatakan seperti itu. Karena udah dipesan sama bosnya. Ya, sistem yang dibangunnya apa? Pembeli adalah raja yang perlu dilayani dan dihormati dan dihargai. Ya. Nah, nanti kadang-kadang ada orang juga ya, mereka memanfaatkan istilah ini. Kalau kurang sedikit aja dari pelayanan si pelayanan itu kepada Anda bisa mengungkapkan ini. Tahu Mbak, ya tahu, pembeli itu raja loh, gitu ya. Pembeli itu raja loh, layani dong, gitu. Kalau saya tidak beli, kamu nggak dapat bonus loh. Nah saudara, kadang-kadang itu muncul seperti itu ya. Tanpa disadari sebenarnya, kalau Anda bereaksi seperti itu,
Sebenarnya Anda mengikuti alur daripada sistem itu. Ketika kita menjadi warga negara kerajaan surga, kita berubah. Pemimpin kita dalam kerajaan surga yaitu Yesus. Dia membangun kerajaannya dengan kasih. Sehingga Tuhan membalik. Ya, gini loh, aku ini pemimpin kan, tapi sekarang kamu tahu apa yang aku lakukan. Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ada beberapa slogan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kenapa, saudara? Karena sistem yang dibangun dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga ini adalah dasarnya kasih. Bukan kuasa, bukan melaksanakannya dengan tangan besi, tapi dengan kasih dan rela untuk melayani. Amin. Nah, sekarang kita harus mengerti. Lawan kita, si iblis itu membangun kerajaan. Dasarnya adalah otoritas kekuatan tadi itu. Kuasa itu. Ya. Nah, dengan kesombongannya, dengan keperkasaannya, dia mencoba untuk memperkuat kerajaannya tersebut. Nah, saudara, Bapak mengatakan sekali lagi di sini, selanjutnya ya, kita baca. Kerajaan si iblis berdiri teguh karena mereka memakai kekuasaan sebagai pengikatnya. Ya, namun kerajaanku mengikat dengan kuasa kasih. Lalu digarisbawahi, kasih selalu menang, anakku. Amin. Nah, coba saudara. Kasih dengan orang yang punya kuasa seperti itu. Ada orang berkata, kalau kamu lemah, kamu akan diinjak. Kasih itu selalu dipandang lemah. Ya, kasih itu kan mengalah kadang-kadang ya. Ketika Anda mengalah, lalu diinjak oleh mereka. Mereka takut seperti itu ya. Nah, saudara, saya pernah membaca bukunya Derek Prince ya. Derek Prince itu bukunya salah satu judulnya dulu ada buku saku yang pernah saya beli tahun 80 berapa itu saya pernah beli buku itu. Judulnya adalah Mengalah itu Indah. Wah, mengalah itu indah. Wah, saudara, kesaksian yang diceritakan oleh Derek Prince itu bagus sekali. Ya, saya sudah agak lupa kesaksiannya, tapi intinya orang mengalah itu memang oleh manusia duniawi dipandang lemah. Ya. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang kuat. Dia orang yang kuat. Baru saya nangkep ketika mempersiapkan pelajaran ini. Tadi Bapak berkata, ya, kasih itu selalu menang, anakku. Ya. Kasih itu selalu menang, anakku. Jadi kalau Anda mulai ikut Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus, dasar dari kerajaan itu dibangun adalah kasih. Amin. Kasih. Gak ada upaya untuk nuntut. Kasih itu tidak menuntut. Amin. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak memegahkan diri. Amin. Kasih itu tidak berlaku tidak sopan, katakan. Nah, tapi kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Kasih menutup segala sesuatu. Dan hari ini kita belajar lagi. Bapak berkata, kasih itu akan selalu menang, anakku. Amin. Jadi sedang ada kompetisi dari dua kerajaan. Kerajaan iblis dan kerajaan Tuhan Yesus. Ya, kerajaan iblis dibangun dengan kuasa, kerajaan Yesus dibangun dengan kasih. Tapi yang menang siapa? Yang menang adalah kasih. Ya. Nah, yang di dalam kasih ini, mereka mengerti. Memandang musuh itu bukan sesuatu yang harus dihancurkan dan sebagainya untuk kepuasan. Supaya rasa geram
dalam diri kita itu terlampiaskan. Tidak, ya. Di dalam kasih tidak ada kegeraman, lalu dilampiaskan, ya, tidak ada. Tapi di dalam kasih itu selalu menyelamatkan. Menyelamatkan, ya. Nah, itulah yang disebut kemenangan besar, saudara. Ketika kita boleh mengasihi musuh kita, disitulah kasih boleh muncul sebagai pemenang nantinya. Amin. Nah, selanjutnya, ya. Apa yang dikatakan Bapak lagi? Orang berpikir bahwa sistem dunia yang mengikat segala sesuatu berdasar kekuasaan adalah jalan yang paling benar. Sementara ikatan kasih dianggap cara yang lemah dan tak cocok, katanya ya. Nah, mereka berpikir demikian karena mereka harus mengkopi asal-usul mereka, yaitu kerajaan si iblis. Jadi kalau ada orang masih berpikir kebalik, ya, mereka berpikir semua harus dilakukan dengan kekuasaan, mereka ini sedang memancarkan, ya, untuk membuktikan sebenarnya mereka sedang mengkopi asal-usul mereka, karena mereka ini sedang mengadopsi apa yang ada di dalam kerajaan yang mereka ikuti, yaitu kerajaan iblis. Bapak mengatakan, sekali lagi, kerajaanku selalu melakukan sesuatu dengan kasih. Dan itu jagat raya sejauh ini. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Di seberang sana, mereka memakai kuasa dan otoritas. Aku tidak memerintah dunia dengan kuasa, tapi dengan kasih. Ketika akhirnya aku mempergunakan kuasa untuk mengakhiri segala sesuatu, ya, adalah karena setiap orang harus menerima upah sesuai pekerjaan mereka. Lah di sini kadang perhatikan ya, memang Allah itu kasih. Dia melakukan dengan hukum kasih juga. Tapi kalau Allah mulai bertindak, ya, lalu ada yang dihukum dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan di sini, ya, kenapa itu harus terjadi? Ya, ketika akhirnya aku mempergunakan kuasa untuk mengakhiri segala sesuatu, adalah karena setiap orang harus menerima upah sesuai pekerjaan mereka. Contoh ya, Roma 6 ayat 23. Ada upah karena orang berdosa. Kalau orang nggak berdosa, nggak akan ada upah yang namanya maut. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ketika orang berdosa, ya, maka Allah menghukum mereka. Kenapa? Karena dosa. Ya, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah itu sanggup melepaskan orang itu dari tuntutan si maut itu. Kita lihat ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan oleh beberapa orang yang dicatat oleh Alkitab. Sehingga Allah melakukan satu tindakan yang tegas. Contoh di sini ya, kematian Ananias dan Safira. Anda tahu ya, kematian Ananias dan Safira. Nah, saudara, muncul pertanyaan kepada Bapak begini. Tapi ketika Ananias dan Safira berdusta kepada Roh Kudus, mengapa engkau menghukum mereka sampai mati? Ya, nah, saudara, kalau Allah itu kasih, itu maha ampun dan sebagainya. Kenapa zaman rasul-rasul ini ada dua orang yang dibunuh ya? Yang dibunuh. Nah, saudara, kalau saya tanya di sini ya, siapa yang membunuh mereka? Anda pernah dengar khotbah apa? Gini ya, Ananias dan Safira dibunuh siapa? Dibunuh Tuhan ya. Dibunuh Tuhan. Dibunuh Tuhan, gitu kan? Karena dia mendustai Roh Kudus, makanya dibunuh Tuhan. Apakah Tuhan membunuh? Kalau Tuhan membunuh, Tuhan bukan kasih, bukan? Itu ya. Tuhan itu kasih atau pembunuh?
Nah, dulu saya khotbah, saya bilang Ananias itu dibunuh Tuhan karena dia mendustai Roh Kudus. Ya, makanya dia dibunuh Tuhan. Nah, dulu saya nggak pernah berpikir tentang eksistensi Allah yang adalah kasih itu. Kasih itu mengampuni, kasih itu menyelamatkan. Apakah Allah membunuh? Yuk kita lihat ya kisahnya supaya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya tentang Ananias dan Safira ini. Apakah dia dibunuh oleh Tuhan atau bukan? Ya, oke. Kisah 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Perhatikan ya. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Perhatikan ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang yang mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Nah, berikutnya dulu ya. Ini tentang Ananiasnya, sekarang Safiranya. Ayat 9 dan ayat 10 dalam Kisah Rasul pasal 5. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu perempuan itu, ya Safira, ketika itu juga di depan, lalu rebahlah perempuan itu, seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah meninggal. Lalu mereka keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara, ini merupakan kisah tragis ya. Ada orang yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan ceritanya. Memang kalau kita lihat ya, pada saat itu jemaat mula-mula itu sedang berkompetisi. Ya, Alkitab mengatakan milik mereka milik bersama. Ya, kalau sekarang kan beda ya. Kalau mereka dulu milikku, milikmu, gitu, milikmu, milikku, gitu. Milik kita bersama. Oh sekarang beda ya. Milikmu, milikku, milikku, milikku sendiri. Milikmu, milikku, milikku, milikku sendiri ya. Wah, saudara. Jadi kalau ada punya orang itu bagi dong, gitu ya. Tapi kalau punyanya dia itu nggak rela untuk dibagi ke orang lain. Nah itu yang saya sebut milikmu, milikku, milikku, milikmu sendiri. Nah, saudara, mereka memenuhi apa yang menjadi keinginan Allah tentang keseimbangan. Jadi kalau ada beberapa orang yang mengalami masalah, kekurangan, dan sebagainya begitu, mereka tidak segan-segan menjual hartanya, lalu dibawa kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu memberikan kepada orang yang membutuhkannya itu. Ya, dan itu terjadi sering seperti itu. Ya, kehidupan mereka sehati, sepakat seperti itu. Nah, saudara, satu hari Ananias dan Safira itu pengen juga ya. Kapan aku mau lakukan itu? Lalu dia punya niat, dia jual sebidang tanahnya. Ketika dijual, harganya ternyata mahal, saudara. Nah, lalu dia berpikir nih, kasih semua enggak ya? Ya. Tapi kalau kita kasih semua kebanyakan nih. Tapi kalau cuma dikasih setengah, nanti kata orang apa? Kemarin tetangga kita itu menjual harta tanahnya, diberikan semuanya. Walaupun setengah dari hasil penjualan itu nilainya lebih daripada keseluruhan yang diberikan oleh tetangga kita kepada rasul-rasul.
Tapi, kan orang nanti tetap bilang, walaupun itu banyak, tapi kan cuma setengah. Betul nggak? Wah, jadi seperti ada dilema dalam dirinya Ananias dan Safira ini. Dikasih semua terlalu banyak, padahal dikasih setengah aja sudah banyak juga. Tapi kalau dikasih setengah, nanti orang bilang itu cuma setengah, nggak semua. Ngerti sudah ya? Nah, makanya mereka akhirnya peres otak berpikir supaya nilainya kan sudah besar. Supaya dibilang itu semua, maka mereka sepakat, kita kasih setengah, tapi jangan bilang ini setengah. Bilang saja, ini seluruhnya. Ananias dan Safira ini dengan mantap melangkah, membawa persembahan itu kepada rasul-rasul. Diletakkan di bawah kaki rasul-rasul itu. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus saat itu. Dia dapat karunia mahrifat. Membedakan roh. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Ananias bilang, Bro, Petrus, ini hasil keseluruhan dari penjualan tanahku. Benar nih semuanya. Iya, swear. Nah, kalau orang sekarang kan swear. Nah. Betul. Coba buka. Sama yang kemarin banyak mana coba? Yang kemarin kan cuma 10 juta. Ini kan 100 juta. Masa enggak semua? Nah, tuh. Jadi supaya meyakinkan gitu ya, saya pakai ilustrasi begini supaya Bapak Ibu Saudara nangkep gitu loh, Kenapa dia berani banget bilang penjualan yang diberikan setengahnya, tapi dia berani mengatakan ini seluruhnya dengan yakin. Mungkin jumlahnya besar, ya. Ditanya ulang supaya dia jujur, tapi tidak mau jujur. Akhirnya Petrus berkata, kepada Ananias itu, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mati dia, rebah. Safira juga sudah mati, rebah. Kenapa? Ikut ini, drama daripada suaminya tadi itu. Skenarionya seperti itu. Mati juga. Tapi dari 2 ayat dua peristiwa tadi itu. Antara Ananias dan Safira. Saya tampilkan sekali lagi ayatnya. Coba perhatikan ini, Nah, di sini. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 5, perhatikan ya. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan meninggal dunia. Semua orang itu mendengar hal itu sangatlah ketakutan. Itu Ananias ya. Dia rebah, lalu meninggal dunia. Safira saya 10, lalu juga di kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Dari 2 ayat ini ada kata nggak? Ada keterangan nggak bahwa Ananias dan Safira dibunuh Allah? Ada nggak? Halo? Ada keterangannya nggak? Ada keterangannya nggak? Nggak ada ya? Dia mendustai Roh Kudus, lalu dia rebah, mati. Dia mendustai Roh Kudus, lalu rebah, putuslah nyawanya. Nggak ada keterangan Tuhan membunuh dia. Nah, jadi ini koreksi, ya. Koreksi bagi saya juga dulu. Ketika saya dulu khotbah bilang, Ananias dan Safira dibunuh oleh Allah. Allah nggak membunuh. Berarti kan ya? Allah nggak membunuh, nggak ada keterangan Allah membunuh di sini ini. Nah, saudara, disinilah
Allah Bapa menjelaskan kepada kita, ya, anakku, mereka itu dibunuh oleh dosa mereka sendiri di hadapan hadirat Allah yang kuat. Dosa tak dapat bertahan. Mereka akan mengakhiri permainan mereka dengan membunuh orang yang mereka pakai. Lah, saudara, di sini ya. Jadi mereka nggak dibunuh oleh Roh Kudus, nggak dibunuh oleh Allah Bapa, nggak dibunuh oleh Tuhan Yesus. Mereka mati karena apa? Dosa. Ya, mereka itu dibunuh oleh dosa mereka sendiri di hadapan hadirat Allah yang sangat kuat itu. Saudara, kalau Anda suka parkir di hadirat Allah, tapi kalau Anda tidak menyucikan diri Anda, kadang-kadang bukan blessing yang Anda terima. Di dalam hadirat Allah yang kuat itu, ketika dosa mulai tidak dibereskan, orang bisa terbunuh di dalam hadirat Tuhan. Bukan Tuhan membunuh, tapi dosa, konsekuensinya dosa itu. Tadi Paulus mengatakan, upah dosa itu adalah maut. Amin. Upah dosa itu maut. Apalagi kalau Tuhan mengharapkan Anda bertobat, diberi kesempatan bertobat di dalam hadirat Allah, Anda membantah, Anda terus beralasan dan tidak mau bertobat. Di situ penghukuman terjadi. Roh maut merebut Anda, menyerobot, membunuh Anda di situ. Ya, nah, saudara, jadi yang membunuh mereka dosanya mereka sendiri ya. Roh Kudus tidak membunuh mereka. Namun Roh Kudus ya menjadi amat berduka kala itu sehingga tak mampu melindungi mereka lagi dari pekerjaan roh maut atas mereka. Amin. Nah, saudara, jadi karena Roh Kudus didukakan, didustai, dinasihati berkali-kali nggak mau bertobat. Roh Kudus menarik diri, nggak mampu menjangkau Anda lagi. Ketika Roh Kudus nggak mampu melindungi Anda, apa yang terjadi? Itulah kesempatan bagi si roh maut untuk membunuh orang itu. Ya, membunuh orang itu. Nah, saudara, tentang Roh Kudus sekarang. Roh Kudus berkata begini, ya, ini curhatan Roh Kudusnya. Kalau tadi Bapak ya, sekarang Roh Kudus berkata begini. Anakku, engkau harus mengenalku sebagai seorang ibu sejati yang tak dapat bertahan kalau dikhianati atau tidak dituruti nasihatnya lagi. Tapi tetap aku tak dapat membunuh siapapun karena aku adalah kasih juga. Aku lebih memilih mundur dari orang itu sampai akibatnya biasanya maut, ya, biasanya maut, ya. Kadang-kadang menyambarnya dengan cepat sekali. Di mana ada kehadiran Allah, di sana ada juga roh kematian yang berusaha untuk menerobos masuk. Amin. Nah, saudara, ketika kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Amin. Makanya lagunya ini diteruskan apa? Berhiaskan kekudusan. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Nah, kalau Anda nggak berhiaskan kekudusan, tapi berhiaskan dosa. Nah, di situ Roh Kudus kadang-kadang pertama-tama dia menasihati kita ya. Dia menegur kita. Dia mencoba untuk menginsapkan kita. Tapi kalau nasihatnya, tegurannya tidak Anda indahkan, Roh Kudus sebagai ibu, ya, dia akan menarik diri, mundur dari Anda. Ketika Roh Kudus mundur, hadiratnya luar biasa nih, saudara. Ya, mungkin di situ Anda boleh melihat ada orang lumpuh berjalan, ada orang buta melihat hadirat Allah yang begitu kuat itu. Tapi ada orang yang terbunuh juga di dalam hadirat Allah itu. Kenapa? Orang itu nggak mau bertobat. Ya,
Bahaya ya, tinggal dalam hadirat Tuhan, tapi tanpa mau hidup dalam pertobatan. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ya, maut bisa menerobos masuk, menyerang orang itu, dan orang itu bisa mati seketika. Seperti yang terjadi kepada Ananias dan Safira kala itu. Nah, oleh sebab itu, kita mulai belajar. Ya, jangan sampai kita keluar dari protection atau perlindungan Allah. Allah kadang-kadang memagari kita, dia membuat sebuah kota di dalam kerajaannya. Kota perlindungan. Untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya, supaya tidak diterjang oleh roh maut itu. Kalau bisa, Anda justru yang nantinya ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dipersiapkan untuk menjadi pasukan-pasukan yang akhirnya nanti akan mengalahkan maut. Bukan sebaliknya, menjadi orang-orang yang ditelan oleh maut. Amin. Nah, Alkitab berkata ya, iblis itu berjalan keliling sambil mengaum-ngaum. Wow, 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 ya. Nah, ayatnya diteruskan apa? Dia berjalan mengaum-ngaum sambil mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Gak semua orang bisa ditelan. Tapi ada orang yang bisa ditelan. Amin. Anda mau pilih yang mana? Mau pilih jadi orang yang bisa ditelan oleh roh maut, oleh iblis, atau Anda menjadi orang yang dapat ditelan oleh roh maut dan iblis? Konsekuensi daripada dosa, upah dosa adalah maut. Amin. Tapi kalau Anda mau bertobat, Roh Kudus akan memproteksi kita, melindungi kita, ya, sehingga Anda dalam perlindungan Dia, sehingga maut tidak bisa menjamah dalam kehidupan kita. Iblis selalu berkeliling mencari mangsa itu. Tapi pastikan Bapak Ibu Saudara, Anda adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan. Amin. Nah, Anda adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan. Kemarin di bengkel ada beberapa orang yang saya menangani 4 atau 5 orang. Ya, dalam waktu 2-3 jam itu saya menangani 5 orang. Ya. Nah, ada beberapa orang ya yang saya lihat karena nervous ya, karena kekhawatirannya, karena ketakutan, kecemasan ini dan itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum saya doakan, saya ajak ngobrol dulu. Saya teguhkan. Ya. Saya encourage, ya. Saya ubah mindset-nya. Ya. Saya angkat imannya. Saya beri beberapa contoh. Saya kasih beberapa ayat. Saya berikan ilustrasi-ilustrasi. Sampai akhirnya terbukalah pengertiannya. Ya. Ketika terbuka pengertiannya, dia mulai rasa blong gitu ya. Belum didoain loh. Tapi sudah merasa blong. Kenapa saudara? Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan, betul? Nah, apa yang saya lakukan sebenarnya? Ya, yang saya lakukan adalah mengurai benang-benang kusut yang selama ini membuat dia sulit untuk bergerak. Ya, ada yang masuk dalam penjara-penjara pikiran. Saya uraikan, saya buka semuanya seperti itu. Nah, ketika dia sudah, saya ajak ngobrol, baru saya doain dan seperti itu. Nah, mereka mulai mengerti, Pak. Sekarang beda ya. Cara memandang masalah beda lagi. Memandang dirinya beda lagi. Ya. Nah, memang kalau ada dosa yang pernah dia lakukan, saya juga bilang harus bertobat, ya, kembali kepada jalan Tuhan, ya, jangan lakukan lagi, ya.
Ayo mulai belajar di sini. Nah, saya harap saudara, beberapa orang, ya, mereka mulai merasakan buahnya. Ya, saya bilang, ya, jangan mengharapkan Anda bermanifestasi di depan saya seperti ini dengan tengkingan maut seperti itu, tengkingan dahsyat seperti itu, enggak. Yang saya lakukan hanya melepaskan, membebaskan mereka dari jerat-jerat dosa itu. Ketika mereka terlepas, ya, mereka boleh melihat dirinya sekarang jadi besar, dirinya menjadi kuat. Selama ini dia terintimidasi terus, kelihatannya maut itu mengancam terus di depannya, betul? Tapi sekarang dia bisa melihat, kalau kemarin maut mengejar dia, sekarang aku yang mengejar maut. Dengan gagah, dengan tegas dia bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Keren. Kemarin dulu, aduh, ada lebah ini, aduh, ada kalajengking ini, takut disengat. Nah, tapi sekarang beda ya. Nah, dengar kata penyakit kalau macam itu nggak gentar. Bisa berkata seperti Yesus. Penyakit itu tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan. Amin. Dan Yesus buktikan, dia bisa memenangkan maut itu. Dia berdiri di depan kubur Lazarus yang sudah 4 hari ada di kuburan itu. Dengan lantang, Yesus berkata, Lazarus, bangkit. Bangkit. Keluar. Bangkit itu apa? Bangkit. Amin. Bangkit. Keluar. Itu orang sudah mati 4 hari. Bisa keluar dari kubur itu. Dia menang. Ya. Jadi apa yang kami lakukan? Kami bangkitkan imannya. Ya, kami bawa kepada pengertian-pengertian itu sehingga dia menang. Tidak takut. Apakah penyakitnya sudah hilang? Ya belum. Tapi sekarang dia boleh kuat. Amin. Mengatasi semua itu enggak nervous, enggak khawatir gitu enggak. Tapi dia punya pengharapan. Ya. Nah, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tinggal di dalam kerajaan Allah. Tinggal di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Sistemnya adalah kasih. Bukan otoriter. Bukan kuasa di situ. Hidup di dalam kasih. Di dalam kasih melenyapkan ketakutan itu. Takut mati, takut miskin, takut apa sajalah semuanya. Lenyap ada di situ. Kenapa? Ada Tuhan yang setiap hari akan bikin mujizat di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, nanti setelah Anda lihat, ketika Anda tidak takut, maut itu akan pergi sendiri. Kalau Anda takut dengan penyakit, penyakit itu akan menjadi momok hantu, tiap hari, yang menguras energi Anda. Tapi ketika Anda tidak takut dengan penyakit, penyakit itu yang takut dengan Anda. Amin. Sekarang mulai belajar. Jangan ada takut. Amin. Karena Anda tinggal dalam kerajaan itu. Amin. Oke Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini dulu ya. Besok hari Senin kita akan bertemu kembali. Kita akan bicara tentang lanjutannya, yaitu kota keselamatan. Ya. Nah, itu nanti kota-kota, ya, di mana orang yang masuk dalam kota itu punya jaminan keselamatan. Menarik nih, ya, menarik ya. Nah, ada protection, janji Allah bagi yang ada dalam kerajaannya. Nah, bagaimana cara Allah menyelamatkan? Itu ada di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke,